Selamat pagi, Bu Farah beserta Pak Yohana selaku pembimbing yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan proposal penelitian saya yang begitu deteksi dini penyakit padi menggunakan Inception ResNet itu berbasis Android. Pada latar belakang ini, alasan saya memilih padi sebagai objek penelitian saya karena padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pertanian padi memiliki peran vital bagi ekonomi di Indonesia. Namun, karena beberapa faktor yang ada, petani sering menghadapi tantangan besar dalam budidaya padi. Salah satu faktor penyebabnya adalah serangan penyakit padi yang sering menyebabkan penurunan produksi dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan teknologi menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur Inception ResNet C2 untuk mendeteksi penyakit pada daun padi secara otomatis. Sistem ini akan diimplementasikan dalam sebuah aplikasi berbasis Android sehingga aplikasi ini akan memungkinkan petani untuk mengidentifikasi penyakit secara real time dan membantu mereka mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Untuk rumusan masalahnya, saya mengambil dua. Yang pertama ada sistem dapat dibangun untuk mengenali penyakit pada tanaman padi secara dini dengan menggunakan arsitektur Inception ResNet. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi tinggi, berfokus pada bagaimana sistem identifikasi penyakit ini akan dibangun, bagaimana citra daun akan diproses dan dilatih serta divalidasi menggunakan arsitektur Inception ResNet C2. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat akurasi identifikasi yang dapat diperoleh oleh sistem untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi dengan memanfaatkan arsitektur Inception ResNet C2. Kemudian masalah dalam penelitian ini berfokus pada evaluasi tingkat akurasi yang diperoleh oleh sistem dalam mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem yang dikembangkan dapat secara tepat dan akurat mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis penyakit yang ditemukan pada daun padi. Evaluasi akurasi ini juga akan mempertimbangkan berbagai kondisi dan variasi dalam data untuk memastikan bahwa sistem memiliki kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi lapangan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, yaitu mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi secara dini melalui citra daun dengan menggunakan arsitektur Inception ResNet C2. Yang kedua ada mengevaluasi tingkat akurasi klasifikasi dan identifikasi yang dicapai oleh sistem dalam mengenali penyakit pada tanaman padi menggunakan arsitektur Inception ResNet C2. Untuk rencana kegiatannya sendiri, penelitian ini terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama ada pengumpulan data akan dikumpulkan dan dipersiapkan. Selanjutnya dilakukan pre-processing data yang mencakup konsepsi citra ke dalam citra grayscale dan research citra untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan citra serta mengurangi penggunaan memori. Berikutnya adalah augmentasi data untuk memperkaya dataset dan meningkatkan keragaman data pelatihan. Setelah data siap, model dilatih menggunakan arsitektur Inception ResNet C2. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan kendalanya. Terakhir, model yang telah divalidasi diimplementasikan dalam sebuah aplikasi Android yang dirancang untuk membantu petani mendeteksi penyakit pada padi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada tunjangan pusaka. Di sini ada 3 tunjangan pusaka. Yang pertama, saya mengambil pada jurnal yang berjudul klasifikasi penyakit padi berdasarkan citra daun menggunakan model terlatih ResNet 101. Jadi ini hasilnya penggunaan metode CNN dengan kriteria model ResNet 101 dan tambahan arsitektur pada full connector layer dalam klasifikasi penyakit pada daun padi menghasilkan performa akurasi sebesar 100% data validasi dengan nilai validation loss rendah yaitu 5,61%. Keterkaitan dengan penelitian saya adalah pengembangan metode untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi penyakit
pada tanaman padi menggunakan teknik pengolahan citra dan pembelajaran mesin. Yang kedua ada automatic recognition of restricted disease using transfer learning. Di sini akurasi yang digunakan rata-rata ada 99,60%. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah penggunaan model CNN untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi. Selanjutnya ada implementasi arsitektur itu untuk klasifikasi kualitas biji kakao. Hasil yang didapatkan ada akurasi sebesar 89%. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah penggunaan metode insertion itu untuk proses klasifikasi dan identifikasi yang bisa menjadi tolak ukur untuk penerapan insertion pada klasifikasi dan identifikasi pada tanaman padi. Untuk data penelitiannya, saya mengambil dua data sumber saya ambil dari dataset UCI Machine Learning Repository yang judul Classic Disease. Di sini dataset sudah dikelompokkan jadi 3 kelas jenis penyakit pada tanaman padi. Selanjutnya ada data primer. Data primernya akan diambil menggunakan kamera ponsel kita. Selanjutnya ada rancangan sistem. Pada rancangan sistem ini, pertama dataset akan dipersiapkan lalu dilakukan data pre-processing. Selanjutnya akan dibagi menjadi 2 dataset, yaitu dataset training dan juga dataset testing. Kemudian keduanya akan dilakukan data augmentation. Kemudian untuk data training akan dilakukan training proses, dan untuk hasilnya setelah training dilakukan dan sudah mencapai hasil yang sudah diinginkan, maka akan diimplementasikan pada mobile app. Lalu selangkah selanjutnya akan dilakukan testing menggunakan data testing, dan masuk ke data testing ini akan dilakukan testing proses kurang lebih sama dengan training proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah testing result. Untuk testing resultnya akan di-outputkan dan bisa output ini bisa menjadi identifikasi untuk user. Lalu selanjutnya user juga bisa menginputkan dataset melalui fitur pada aplikasi yang sudah dibangun. Dataset yang sudah diinputkan akan melalui proses testing proses kembali, lalu proses akan looping seperti tadi, masuk testing result lalu output. Kemudian di sini ada penyimpanan data dari hasil testing result akan disimpan pada data testing. Hal ini digunakan karena pada aplikasi ini saya memiliki fitur penyimpanan riwayat identifikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada rancangan aplikasi ini ada 2 constraint. Ini adalah rancangan aplikasi di mana saat aplikasi pertama kali dibuka maka akan menunjukkan logo. Kemudian home screen, di home screen ini ada 2 fitur, yaitu identifikasi dan juga riwayat. Untuk menu identifikasi ada kamera dan juga nanti akan muncul hasil dari identifikasi penyakit padi tersebut. Kemudian menu riwayat, pada menu riwayat ini kami bisa melihat kembali riwayat apa saja penyakit yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ini ada contoh implementasinya juga. Kemudian ada data pustaka, di sini terdapat 20 data pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Itu bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Demikian presentasi workshop penelitian saya. Saya berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang pertanian, khususnya dalam pengelolaan penyakit pada tanaman padi. Saya sangat menghargai setiap masukan, kritikan, dan saran yang diberikan oleh Clara dan juga Pak Yohana. Semoga dapat meningkatkan kualitas penelitian yang saya gali. Perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.